Halo everyone, welcome to Miss Wali channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal-soal UKM PPG tahun 2022. Untuk teman-teman mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, teman-teman PPG Daljab XPLPG dan juga Retaker UP UKM PPG, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pola kalimat pasif ya, teman-teman. Soal-soal kalimat pasif voice dan nanti juga ada soal yang lainnya. Nah, di sini merupakan indikator soal nomor 25 yaitu peserta mampu menentukan kalimat berbentuk pasif yang benar. Nah, di sini teman-teman dapat membaca sendiri. Di situ ada rumus dari simple present tense pasif, simple past tense pasif, present continuous pasif, dan juga past continuous pasif, present perfect yang pasif, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous, modal auxiliaries, dan juga simple future berbentuk pasif ya teman-teman. Langsung saja untuk soal yang nomor 1. Di situ soalnya adalah the concert bla 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 because of the heavy rain yesterday. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk pasif dari nomor 1 ini ya teman-teman untuk melengkapi titik-titik yang ada di soal nomor 1 ini. Nah, langsung saja kita cari di sini. Untuk optionnya yang A adalah is cancel, di sini merupakan kalimat pasif ya teman-teman, karena diikuti dengan to be dan juga verb 3, ini bisa jadi. Kemudian untuk yang B, setelah the concert ini merupakan subjek, harus diikuti to be, sedangkan yang B di sini langsung verb ya teman-teman, jadi untuk yang B ini salah. Kemudian untuk option yang C, was cancelled, diikuti dengan to be dan juga verb 3. Ini betul ya teman-teman untuk option yang C. Kemudian untuk option yang D ada will be cancelled. Ini juga betul karena menggunakan auxiliary will, kemudian diikuti be dan juga cancelled verb 3. Jadi ini bisa jadi, tetapi kita lihat teman-teman di sini ada kata yesterday. Yesterday menunjukkan kemarin. Berarti kita harus menggunakan tense lampau ya teman-teman, sedangkan di antara A, C, dan juga D yang merupakan tense lampau adalah yang C ya teman-teman, yaitu was. Rumus dari simple past tense. Nah, di sini kita lihat pembahasannya. Di sini menggunakan simple past tense yang diikuti dengan subject plus was or were, kemudian diikuti dengan past participle atau verb 3 by dan juga object. Jadi yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2. Di sini pertanyaannya adalah the students at my school will attend the education seminar tomorrow morning. The passive form of the sentence above is. Nah, teman-teman, di sini kita diinstruksikan untuk merubah kalimat ini, yaitu kalimat di nomor 2 ini menjadi kalimat pasif. Nah, di sini kita lihat pembahasannya dulu untuk membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini adalah cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama adalah subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Jadi nanti subjek di kalimat aktif letaknya berubah menjadi di belakang, yaitu menjadi pada di kalimat pasif ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, dibalik-balik ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman nanti yang bingung, langsung saja nanti kita praktekkan ke dalam contoh soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan to be. Nah, to be-nya di sini tergantung dari tenses-nya. Kemudian diikuti oleh past participle atau verb 3 yang artinya adalah di atau ter. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan conjunction by yang artinya adalah oleh. Ini optional ya teman-teman, tergantung dari kalimatnya. Nah, kita balik lagi ke soal yang nomor 2. Di sini ada the students at my school. Kita tandai terlebih dahulu subjeknya. Subjeknya di sini adalah the students at my school. Ini merupakan subjek ya teman-teman. Di sini subjek. Kemudian will attend the education seminar tomorrow morning. Attend di sini merupakan verb-nya ya teman-teman. Di sini adalah verb 1
satu tepatnya ya teman-teman. Kemudian the education seminar di sini merupakan objeknya. Kemudian tomorrow morning, ini objek, tomorrow morning di sini merupakan keterangannya. Jadi kita bisa meletakkannya di depan ataupun juga di belakang. Nah, langsung saja kita cari untuk optionnya yang meletakkan objek ini di education seminar di depan ya teman-teman, karena objek berubah menjadi subjek. Untuk option yang A, di sini kita baca di education seminar. Nah, ini betul ya teman-teman, karena dari objek berubah menjadi subjek, yaitu letaknya di depan. Kemudian diikuti oleh auxiliary will, kemudian diikuti oleh to be. Nah, di sini rumusnya ya teman-teman, simple future. Subjek diikuti will or shall plus be plus past participle plus by plus object. Nah, di situ. Kemudian diikuti oleh verb 3. Di sini adalah verb 3-nya. Kemudian diikuti oleh by. By di sini conjunction-nya, kemudian diikuti oleh objeknya the students at my school yang tadinya subjek berubah menjadi objek ya teman-teman. Di sini berubah menjadi objek. Kemudian tomorrow morning di sini merupakan keterangan. Jadi untuk option yang A ini betul ya teman-teman. Kemudian untuk option yang B di situ kita lihat ada the education seminar is attended. Di sini subjeknya betul, tetapi kita lihat di sini ada to be is ya teman-teman. Nah, di sini merupakan rumus present tense, sedangkan di kalimat nomor 2 rumusnya adalah present future. Jadi untuk option yang B ini salah. Kemudian untuk option yang C di situ ada the students at my school will be attended. Nah, di sini the students tetap sama ya teman-teman, subjeknya tetap sama. Berarti ini salah karena caranya adalah subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Kemudian untuk option yang D, di sini ada the education seminar was. Nah, di sini kita menemukan kata was sendiri bukan merupakan rumus dari future, tetapi merupakan rumus dari past tense ya teman-teman. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 3 masih sama, yaitu membahas tentang indikator nomor 25, peserta mampu menentukan kalimat berbentuk pasif dengan benar. Nah, di situ soalnya adalah she became quite nervous when she knew that she blah by him. Nah, di sini kita harus mencari kalimat yang bisa melengkapi kalimat tersebut ya, teman-teman. Kita cari untuk option yang A, di sini ada to be noticed. To be-nya ada to be, tapi tidak jelas to be-nya apa karena di situ tidak ada auxiliary, jadi ini salah ya teman-teman. Kemudian kita lihat di sini yang B ada is being. Nah, di sini kita lihat bahwa di kalimat nomor 3 ini soalnya ada became, berarti menunjukkan lampau ya teman-teman. Kemudian ada she knew, di sini juga menunjukkan lampau, berarti untuk option yang B di sini salah. Karena ini menunjukkan to be present. Kemudian yang C juga menggunakan auxiliary has. Has, kemudian verb 3 di sini bukan menggunakan passive voice tetapi present perfect. Jadi ini juga salah ya teman-teman. Kemudian untuk option yang D di sini ada was being noticed. Ini betul ya teman-teman karena menggunakan to be lampau dan juga menggunakan being. Di sini menggunakan menggunakan past continuous tense. Di sini rumusnya menggunakan past continuous tense. Yang rumusnya adalah subject plus was or were plus being kemudian diikuti oleh verb 3. Jadi untuk nomor 3 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. She became quite nervous when she knew that she was being noticed by him. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang adjective clauses atau relative pronouns. Di sini sesuai dengan indikator nomor 11 ya teman-teman, yaitu peserta mampu menentukan relative pronoun yang tepat. Di sini kita lihat pembahasannya ya teman-teman, bahwa
Adjective clause merupakan anak kalimat yang berfungsi sebagai kata sifat dan juga menggunakan relative pronoun dalam klausa tersebut. Nah, jadi adjective clause adalah relative pronoun yang berbentuk bisa subject, object, possessive, where, dan juga when ya teman-teman. Untuk subjek sendiri kita bisa menggunakan who atau that. Ini digunakan untuk for person atau orang dan juga which, that digunakan untuk benda ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya ada untuk objek. Di sini kita bisa menggunakan whom, that. Jika di sini kita kalimatnya orang, kemudian bisa juga dengan menggunakan which dan juga that untuk benda. Kemudian ada possessive, menggunakan whose untuk orang dan juga whose atau of which untuk benda ya teman-teman. Kemudian where di sini for place atau tempat, when dan juga yang terakhir ada when for time atau waktu. Nah, di sini ada triknya cara mengerjakannya agar lebih mudah. Jika nanti teman-teman menemukan kalimat, kemudian di kalimat tersebut yang dibahas adalah subjek orang, kemudian setelah titik-titik ada antara verb ataupun modal atau juga bisa terdiri dari to be. Nah, maka di situ kita bisa menggunakan who ya teman-teman. Kemudian jika dalam kalimat tersebut yang dibahas sebelum titik-titik adalah objek orang, kemudian ada titik-titik diikuti dengan orang, kita bisa menggunakan whom. Dan juga jika ada subjek atau objek benda, kemudian titik-titik diikuti dengan verb modal atau to be atau orang, maka kita bisa menggunakan which. Tetapi jika yang dibahas di situ adalah subjek atau objek atau orang, objek orang atau benda, kemudian yang diikuti dengan noun, bukan verb modal to be atau orang, maka di sini kita bisa menggunakan whose ya teman-teman. Dan juga jika tempat, ini cukup mudah karena jika tempat maka menggunakan where, waktu menggunakan when. Oke teman-teman, langsung saja kita ke soalnya. Di sini soal nomor 4 merupakan indikator soal kisi-kisi nomor 11 ya teman-teman. The ornaments with beautiful traditional Japanese carvings, kemudian di sini kita lihat ada titik-titik, are the main attraction for tourists on vacation. Nah, teman-teman di sini tadi kita sudah membahasnya ya teman-teman, triknya untuk mengerjakan ini. Nah, kita lihat di sini. Karena di sini yang dibahas adalah ornamen ya teman-teman. Ornamen. Kemudian di sini ada titik-titik diikuti dengan to be. Ornamen merupakan subjek benda ya teman-teman. Kemudian ada titik-titik, ada to be. Nah, di sini kita lihat pembahasannya jika ada to be, kemudian ada subjek yang merupakan subjek benda, maka kita bisa menggunakan which. Jadi yang paling betul di sini adalah option yang A ya teman-teman. Bagaimana teman-teman, cukup mudah bukan untuk mengerjakan relative pronoun seperti ini? Kita cukup mempelajari triknya saja. Kemudian ya selanjutnya soal nomor 5. Di sini ada his 5-year voyage on HMS Beagle from 1830 to 1836 established Darwin as an eminent geologist. Nah, di sini ada titik-titik ya teman-teman. Kemudian observations and theory supported Charles Lyell's concept of gradual geological change. Nah, di sini kita lihat ada observations yang merupakan noun ya teman-teman. Noun atau kata benda. Nah, kata benda di sini berarti kita lihat pembahasannya. Nah, jika ada subjek, di situ adalah subjek ya teman-teman. Subjeknya adalah tentang Darwin. Darwin itu merupakan orang ya teman-teman. Eminent geologist. Nah, di sini subjek orang kemudian diikuti dengan kata benda. Maka yang paling betul di sini kita bisa menggunakan whose ya teman-teman. Kita lihat di situ optionnya untuk yang A adalah which, yang B adalah whose. Jadi untuk yang paling betul di nomor 5 ini jawabannya adalah B ya teman-teman.
Nah, di situ soal nomor 5 yang paling betul adalah yang B ya teman-teman, yang artinya adalah pelayarannya yaitu pelayarannya Darwin selama 5 tahun di HMS Beagle dari tahun 1831 hingga 1836 mengukuhkan Darwin sebagai ahli geologi terkemuka yang pengamatan dan teorinya mendukung konsep Charles Lyell tentang perubahan geologi bertahap. Jadi di situ yang dibahas adalah tentang pengamatan dan teorinya ya teman-teman. Pengamatan dan teorinya dari Charles Darwin. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Semoga apa yang teman-teman usahakan memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Semoga teman-teman semuanya lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat PPG ya teman-teman. Sampai jumpa dalam video selanjutnya karena saya akan terus mengupdate soal-soal tentang UKM PPG untuk teman-teman semuanya yang mempersiapkan diri dalam mengikuti tesnya nanti ya teman-teman, yang kurang lebih hanya 1 minggu lagi. Oke teman-teman, thank you for watching, see you for the next video, bye!